Podcast Ngopi. Ngopi yuk duduk sini kawan, cerita ngalir malam pun jadi terang. Dari hati ke hati tak pakai basi, ngobrol sampai pagi, seru dan berarti. Ngobrol sampai pagi. Ngopi ngobrol sampai pagi. Kenapa kader-kader Nahdlatul Ulama ini sebenarnya orang-orang potensial, orang cerdas semua. Nah, menjadi keluh kesah terutama di kami itu, SDM ini kenapa kok tidak bisa tersalurkan di dalam organisasi ini? Kenapa? Ideologi biar apa, kita itu cinta tanah air itu, dan SDM-nya atau masyarakatnya itu akan berpikir secara tetap kritis, tapi kita tidak akan terlalu mengkritisi, mending kita eksekusi, kita kawal biar apa, optimis dari sahabat-sahabat ini semakin semangat lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, komennya, sambil seruput kopi Kendal sampai nanti sampai pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi hangat Mas Agus. Sambil itu nggak bisa. Ya, bisa. Apa sih agenda hari ini, Mas Paimin, atau kita sebut beliau dengan nama brandnya yaitu Saudara Acun. Apa yang membuat sampai hari ini sampai ke tempat saya, alhamdulillah dalam kondisi yang sehat ya. Apa yang menjadi curahan hati atau mungkin progres ke depan menjadikan ya semua teman-teman yang ya tahu sendiri, Mas Acun itu punya apa ya, kerjaan yang luar biasa, kegiatan yang mungkin orang kalau nemu itu jarang banget bisa. Nah, kita mumpung hari ini ada beliau di sini, kita tanya soal progres untuk kegiatan di Wonosari atau lebih tepatnya area Gondang Rejo, mungkin punya misi atau progres atau edukasi yang membuat sahabat-sahabat bisa semangat dalam hal bidang-bidang yang mungkin bisa diperlihatkan. Ya. Gimana, Mas? Oke, terima kasih sahabat Agus Supriyanto. Ini kita kesini niatnya silaturahmi. Ya. Lama kita tidak jumpa, tidak ketemu. Sebenarnya kita ini sangat luar biasa. Kita mencari momen waktu ketemu itu agak sulit. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan. Mudah-mudahan nanti setelah pertemuan ini bisa membahas atau mencurahkan pemikiran kita untuk biar memotivasi atau buat edukasi, biar sahabat-sahabat yang lain nanti ke depan itu bisa tambah semangat lagi dalam berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Amin. Di badan otonomnya masing-masing. Nah, ini terima kasih tadi sudah menyinggung untuk di khususan Gondang Rejo. Nah, umumnya nanti di Wonosari. Ini alhamdulillah kita sama sahabat-sahabat yang lain itu mempunyai program ketahanan pangan. Wow. Nah, ini nanti akan kita kembangkan khususnya di pertanian. Nah, kita akan menyebutnya nanti di kebun NU. Oke. Nah, ini unik Mas Agus. Ya, jadi penasaran Iya. saya ini. Jadi di lingkungan Wonosari itu, base camp kita itu kan areanya itu saat ini akan agak serem. Dalam gimana ya, Mas? Nah, seremnya itu gini. Satu base camp kita itu satu areanya itu terbuka. Sampingnya itu makam.
Nah, ke depan kita dengan tim yang lain ini mempunyai gagasan dan inovasi. Nanti makam itu akan kita konsep biar tidak seperti makam-makam umumnya. Bagaimana gitu ya? Oh. Nah, itu nanti kita gini. Karena program kita itu tadi dari awal sudah saya sampaikan ketahanan pangan. Jadi makam itu nanti akan kita buat konsep menjadi makam hijau. Jadi di situ nanti akan kita kasih tanaman hidroponik. Itu nanti konsepnya itu pakai karung. Nah, nanti karung itu kita tanami yang satu ubi atau ketela. Terus atasnya itu akan kita kasih tanaman pohon cabai, pohon terong, pohon melon, ya sejenisnya. Nah, itu nanti semua hasil di area makam dan area di tanah wakafnya atau basecamp kita itu nanti akan untuk sosial. Oh, sosial. Iya. Jadi nanti konsepnya itu gini. Di situ nanti akan kita buat konsep untuk edukasi dunia akhirat. Keren. Mulanya tak potong nih, kalau melihat progres sosial itu, jadi artinya, jadi saya mencurigai nih. Pak Sadun, jadi ketika dulu tuh sebagai ketua PAC Ansor, kenapa dia itu nggak mau melanjutkan atau mungkin kurang lebih berfokus ya, ataupun dia itu pengen nyemeleh sebagai kepemimpinan di PAC, mungkin maunya mungkin dalam hal ini lebih kayak harus ke prioritas atau fokus dalam bidang ini atau bagaimana, Mas? Ya itu gini, sahabat Agus, kenapa kok harus milih antara satu nih ya, dari kita melanjutkan untuk di GP Ansornya atau di rantai. Nah, ini pertimbangannya sangat berat. Ini karena kan sama-sama kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama nih. Jadi di situ harus ada banyak pertimbangan dalam pemikiran saya pribadi. Mungkin saat ini saya ini mungkin lebih bermanfaat pemikiran dan mungkin tenaga atau pemikiran saya ini diranting. Kenapa harus diranting? Karena melihat di ranting ini saat ini ya sangat luar biasa. Yang satu SDM-nya, kedua tim circle-nya ini ketemu. Jadi di sini itu kita bisa mengembangkan apapun nanti, apapun. Jadi tidak ada batasan. Di situ nanti kita sudah ketemu SDM yang sangat luar biasa dan ikhlas dalam berkhidmat di Nahdlatul Ulama, tidak ada embel-embel apapun. Nah, ini yang sangat mahal itu di sini. Nah, kita ketemu, kita sering ngobrol, sharing, tukar pemikiran kita, bagaimana caranya mengkonsep untuk Nahdlatul Ulama yang sudah 1 abad ini gimana. Nah, ini jangan sampai kita ini sudah 100 tahun tapi hanya monoton. Tapi juga tidak menyampingkan bahwasanya sudah 1 abad ini sudah luar biasa. Tapi mau tidak mau ke depan itu kita harus lebih baik dan lebih baik lagi setiap hari dan harinya lagi.